Setelah kejadian itu, Beli Gede mulai sering melihat bayangan seorang wanita. Dan bayangan si wanita ini, badannya benar-benar plak ketuplak menyerupai istrinya Beli Gede. Kadang Beli Gede melihat si bayangan ini di toilet, di halaman rumah, bahkan ketika Beli Gede menghabiskan waktu dengan anak dan istrinya di lantai 1. Beli Gede sering sekali melihat si wanita ini akan berdiri, boom, di lantai 2 dan melihat ke arahnya Beli Gede semata. Dan karena saking seringnya Beli Gede melihat penampakan ini ya, Beli Gede itu kayak tidak berani menceritakan ini kepada anak istrinya, karena dia tidak mau nanti anak istrinya akan semakin kepikiran. Dan ketika itu anehnya, kaki kiri istrinya Beli Gede yang terkilir ini bukannya membaik, malah makin bengkak. Dan terpaksa istrinya harus tinggal di rumah karena tidak bisa berjalan selama beberapa minggu. Setelah istrinya ini ada di rumah ya, Beli Gede kan sendirian nih pergi ke pasar untuk berjualan daging. Beli Gede mulai tidak bisa konsentrasi semeton. Saat dia bekerja di pasar, Beli Gede sering melamun dan dia juga merasa kok badannya sering sekali capek. Bahkan ketika Beli Gede melayani pelanggan, dia tuh sering sekali salah timbang atau sering sekali salah potong. Dan ini yang membuat Beli Gede mulai berpikir, kok ada yang aneh? Apa jangan-jangan apa yang memang diceritakan oleh anak istrinya Beli Gede selama ini itu nyata semeton. Saat itu istrinya Beli Gede ini kan sakit. Jadi semua pekerjaan di rumah tangga dan juga mengantarkan anaknya Beli Gede ini diserahkan kepada si Mbok Dek, ART yang memang sudah 3 tahun bekerja dengan mereka. Dan memang istrinya Beli Gede memberikan bonus tambahan kepada Mbok Dek karena otomatis kan pekerjaannya bertambah. Tapi Beli Gede kok mulai merasa istrinya ini makin cuek dan terkesan selalu lebih mendengarkan apapun itu nasihat dari si Mbok Dek. Pernah Beli Gede bertanya, kenapa kok kamu berubah ya? Sekarang kamu kok terlihat lebih akrab dengan si Mbok Dek. Dan kenapa kok sepertinya kamu menjaga jarak dengan saya? Tapi berapa kali pun Beli Gede berusaha untuk menyambung tali kasihnya nih dengan si istri selalu mengelak. Dan bahkan setiap Beli Gede meminta waktunya bercengkrama ataupun berduaan saja dengan istrinya ini selalu saja kayak mencari-cari alasan agar tidak dekat-dekat dengan Beli Gede. Ketika itu Beli Gede benar-benar berpikir, ini tuh ada apa sebentar? Apa jangan-jangan istrinya ini kecewa karena dulu dia tidak percaya dengan istrinya? Atau ada apa? Pokoknya ya, tiba-tiba rumah tangannya Beli Gede dengan istrinya yang tadinya baik-baik saja sekarang mulai sering bertengkar. Istrinya Beli Gede mulai lebih sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan capek, atau mungkin istrinya ini beralasan, kalau nanti kamu bekerja kan tidak ada yang mengantarkan saya ke dokter. Jadi kalau saya menginap 2 atau 3 hari di rumah orang tua saya, biar mereka saja nanti yang membantu merawat saya. Dan biarkan saja Mbok Dek yang nanti akan mengantar jemput Gede. Dan nanti kalau si Gede sudah pulang dari sekolah, biar Mbok Dek langsung mengantarkan Gede ke rumah orang tua saya. Nah, karena Beli Gede tidak mau bertengkar, Beli Gede pun mengiyakan. Dan karena itulah semenjak istrinya ini sakit ya, istrinya 2-3 hari sekali akan menginap ke rumah orang tuanya. Dan otomatis Beli Gede pergi pagi pulang sore, dan begitu saja seterusnya. Dan ketika itu yang ada di rumah ya cuma Mbok Dek yang memang ditugaskan untuk sembahyang dan juga membereskan rumah. Nah ketika itu Beli Gede merasa, kok sepertinya si Mbok Dek ini seperti mulai mengadu domba Beli Gede dengan istrinya. Sering sekali, tanpa Beli Gede bertanya apapun, ketika akan Beli Gede ini berangkat ke pasar, Mbok Dek akan cerita kalau katanya istrinya Beli Gede gini. Seolah-olah si Mbok Dek ini membongkar rahasia dari istrinya Beli Gede. Tapi karena Beli Gede merasa istrinya memang tidak seperti itu ya, dia cuek semata. Nah, saat Beli Gede ini melalui ke tempat mertuanya ya, dan juga bertemu dengan istrinya, Beli Gede kan menceritakan apa yang diceritakan oleh si Mbok Dek kepada istrinya. Anehnya, istrinya Beli Gede malah marah kepada Beli Gede dan juga menuduh kenapa kok Beli Gede ngai-ngai. Apa jangan-jangan Beli Gede suka ya kepada si Mbok Dek ini, sehingga Beli Gede ini berusaha untuk menjatuhkan namanya si Mbok Dek, yaitu ART mereka, agar bisa menyembunyikan perasaannya selama si istri menginap di rumah orang tuanya. Boom! Kok gini? Apapun itu yang diadukan oleh Beli Gede, istrinya seolah-olah tidak percaya.
dan malah lebih membela si ART ini. Suatu hari semeton, istrinya Beli Gede ini pergi ke rumah orang tuanya untuk menginap 2 hari tanpa bilang dulu kepada Beli Gede. Dan saat itu Beli Gede benar-benar kesal. Beli Gede yang biasanya pulang jam 4 atau jam 5 sore, setengah hari sudah pulang ke rumah, dan ketika itu dia tidak bilang kepada istrinya akan pulang ke rumah. Ternyata di rumah istrinya sedang berduaan dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki ini adalah kakak kandung dari si Mbok De, ART mereka. Boom. Kok gini? Ketika itu Beli Gede benar-benar tai kepulu. Dia tidak menyangka kok bisa-bisanya istrinya berduaan saja dengan si lelaki ini. Dan ketika itu ternyata putranya si Beli Gede sedang diajak bermain di luar rumah oleh ART mereka. Nah, ketika Beli Gede baru masuk ke ruang tamu, dia melihat istrinya dalam keadaan sedang rebahan di sofa, dan kakak dari si Mbok De ini sedang berdiri di atas istrinya. Sepertinya mereka ini siap-siap akan melakukan adegan kuda-kudaan di sana. Nah, sebetul. Ketika itu Beli Gede langsung tai kepulu. Dia mengambil HP dan juga merekam adegan itu diam-diam. Dan engken kaden unduke ya. Ketika dia melihat itu semua, kok Beli Gede seperti sudah merasa mati rasa semeton. Dia tuh kayak ya marah, ya cemburu, tapi kayak tidak ingin lagi mengatakan apapun. Karena itu ya, setelah Beli Gede mendapatkan bukti rekaman ini, Beli Gede diam-diam langsung menutup pintu dan juga keluar dari rumahnya. Kebetulan ketika itu memang Beli Gede memarkirkan mobilnya di samping rumah barunya, karena di sebelah utara rumahnya ini ada tanah kosong. Di sanalah biasanya Beli Gede memarkirkan mobilnya sebelum masuk ke rumah gitu loh. Dan ketika itu saat Beli Gede menjauh dari rumahnya yang meninggalkan istri dan juga si selingkuhannya ini, Beli Gede melihat si kadek atau ART-nya sedang bermain di taman bermain perumahannya dengan si Gede, yaitu anak pertamanya Beli Gede. Saat itu juga semeton, Beli Gede mengajak putra pertamanya ini untuk pulang ke rumah orang tuanya Beli Gede. Dan Beli Gede pun menangis di tengah jalan. Di sepanjang jalan itu dia berpikir, apa semeton salahnya? Kenapa kok bisa-bisanya istrinya melakukan perselingkuhan ini dengan orang yang baru dia kenal? Di sepanjang jalan itu putranya bertanya, "Bapak kenapa kok menangis?" Nah, saat itu ya Beli Gede bertanya kepada putranya, pernah nggak sih putranya ini melihat ibu mereka bertemu dengan laki-laki lain? Dan di sanalah semuanya nyebebeng. Putranya Beli Gede bercerita kalau ibunya sering sekali pulang ke rumah nenek dan kakeknya, yang padahal setiap ibunya ini pergi ke rumah kakek dan neneknya kan putranya ini selalu diajak. Putranya akan disuruh untuk bermain dengan kakek dan neneknya, yang padahal si anaknya Beli Gede sering sekali melihat kalau ibunya sering dijemput di samping rumah kakek dan neneknya oleh si Om Gede. Om Gede ini adalah kakak dari ART mereka sendiri. Dan ternyata semeton, tidak sekali dua kali putranya Beli Gede melihat adegan itu. Sudah berkali-kali semenjak mereka pindah ke rumah baru. Boom. Kok gini? Di sana putranya menjelaskan semuanya. Setiap putranya ini diajak menginap ke rumah kakek dan neneknya, ibunya akan membelikan apapun itu yang diminta oleh putranya, tapi dengan syarat putranya tidak boleh mengadukan apapun itu yang dilihat dan juga didengar kepada Beli Gede. Beli Gede benar-benar kaget, shock, dan juga kok gini? Jadi dari awal mereka pindah ke rumah baru, istrinya dengan si Om Gede yang diceritakan oleh anaknya ini memang sudah punya hubungan. Dan di sana anaknya Beli Gede juga cerita, pertama kali Om Gede ini datang ke rumah ketika Beli Gede sedang ada di pasar untuk berjualan. Dan itu adalah hari dimana untuk pertama kalinya si anaknya Beli Gede ini tidur dan juga bermimpi yang tidak enak, kemudian terbangun di malam hari. Ternyata anaknya Beli Gede pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya sedang melakukan hubungan suami istri dengan si Om Gede ini di halaman belakang rumah mereka. Dan posisinya ketika itu
putranya Beli Gede sedang ada di teras rumah mereka di lantai 2. Dan ibunya sedang melakukan hubungan suami istri di halaman rumah belakang. Dan itu benar-benar membuat putranya Beli Gede merasa takut. Dan setiap malam selalu bermimpi, berulang-ulang melihat kejadian itu. Dan ternyata itu yang membuat putranya Beli Gede tidak pernah bisa tidur dan juga selalu terbangun berkeringat dingin dan juga menggigil. Jadi selama ini putranya mengalami trauma yang sangat besar. Sebenarnya putranya Beli Gede berkali-kali ingin menceritakan ini kepada Beli Gede, tapi karena putranya ini masih kecil, dia takut nanti bapak dan juga ibunya ini akan bertengkar. Makanya putranya memilih untuk memendam ini dan sampai mengalami trauma sebesar itu. Jadi ternyata hantu yang selama ini diungkit-ungkit dan juga diceritakan oleh anaknya Beli Gede adalah selingkuhan dari ibunya sendiri, yang kayak dibawa ke alam bawah sadar putranya. Dan juga itu yang membuat putranya selalu terbangun dan juga menggigil ketakutan. Akhirnya Beli Gede tahu apa yang sebenarnya. Setelah itu Beli Gede pun bilang kepada mertuanya apa yang dia dengar dari putranya sendiri dan juga memberikan bukti rekaman. Ketika itu mertuanya Beli Gede tidak bisa berkomentar apapun. Akhirnya Beli Gede pun menuntut cerai kepada istrinya dan juga mengusir istrinya agar tidak lagi pernah datang ke rumah baru dan juga tidak pernah lagi menemui dia dan juga putranya. Berkali-kali istrinya mengelak dan juga bilang kalau putranya ini sepertinya terkena gangguan jiwa. Kenapa kok bisa berbohong seperti itu? Tapi setelah Beli Gede memberikan bukti video rekaman, tentu saja istrinya tetap mengelak dan bilang tidak gini gitu, pokoknya ada saja alasannya. Dan ketika itu saat si Beli Gede bertanya kepada si Mbok Dek cuma diam, tidak berani berkata apapun. Dan sempat Beli Gede sampai lapor polisi untuk mencari di mana nih selingkuhan istrinya tinggal. Ternyata selingkuhan istrinya Beli Gede ini sudah punya anak dan juga sudah punya istri. Dan ternyata juga setiap istrinya Beli Gede bertemu dengan si selingkuhannya ini, istrinya Beli Gede selalu memberikan kecer berjuta-juta untuk upah setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Karena ternyata istrinya Beli Gede tidak puas dengan servisnya Beli Gede di atas tempat tidur. Makanya istrinya Beli Gede berselingkuh dengan kakak dari ART-nya sendiri. Boom. Kene. Dan setelah huru-hara ini Beli Gede pun mulai berobat ke tempat orang pintar. Di tempat orang pintar ini nyebebeng kalau ternyata istrinya Beli Gede ini memang menggunakan pengasih agar anak dan juga suaminya mau diam dan juga tidak pernah mempermasalahkan apapun itu. Dan ternyata itulah alasannya apa yang dirasakan dan juga dilihat oleh Beli Gede selama ini itu bukan mimpi ataupun halusinasi. Ternyata bukan rumah baru mereka yang berhantu, tapi istrinya Beli Gede lah yang memang memelihara hantu agar Beli Gede dan juga anaknya mau diam dan juga menuruti apapun itu perkataan dari istrinya. Setelah mereka bercerai selama berbulan-bulan pokoknya banyak banget perlawanan, banyak banget drama, banyak sekali kecer yang sudah dihabiskan oleh Beli Gede. Akhirnya Beli Gede bisa bercerai dengan istrinya. Beli Gede pun kembali ke rumahnya, tinggal dengan orang tuanya dan juga menjual rumah baru yang baru saja 1 tahun dia huni. Dan Beli Gede bilang rumah ini tuh kayak dioper kredit gitu loh dan Beli Gede tuh kayak mendapatkan uang ganti rugi sekian juta. Karena memang sudah sempat mencicil selama 1 tahun termasuk DP yang memang sudah dia berikan untuk rumah ini. Di sini Beli Gede cerita, dia kehilangan banyak sekali tabungannya dan juga kehilangan istri yang sangat dia cintai. Hanya karena istrinya merasa kurang dengan servisnya Beli Gede. Istrinya sampai berani mencari bekal agar Beli Gede ini mau tunduk kepada dia. Dan juga sampai menghabiskan uangnya untuk menyewa si selingkuhannya ini. Istrinya berbohong berkali-kali, melihat hantu lah, melihat inilah, melihat mendilah. Dan ternyata itu ya cuma karangannya dia untuk menutupi trauma yang memang dialami oleh anaknya Beli Gede.
Setelah itu Beli Gede membawa putranya ini ke dokter agar traumanya ini bisa hilang dan langsung kare. Sekarang putranya Beli Gede tidak pernah lagi terbangun di malam hari dan berteriak melihat hantu atau apapun itu. Sekarang ini semua tahun Beli Gede mulai merintis dari nol lagi, karena menurut dia ya semua uangnya sudah habis. Tapi setiap Beli Gede melihat anaknya, dia selalu berjanji dalam hati, suatu saat nanti dia akan memberikan kehidupan yang lebih layak dari kehidupan sebelumnya yang memang sudah dirampas oleh mantan istrinya. Dan Beli Gede juga berharap semoga dia bisa move on gitu loh, karena sampai detik ini Beli Gede benar-benar belum bisa melupakan apa yang sudah dia alami semata. Dan inilah cerita dari Beli Gede yang hampir saja percaya kalau rumah barunya berhantu, dan ternyata hantunya ya istrinya sendiri semeton untuk menutupi perselingkuhannya dengan kakak dari ART-nya sendiri. Nah, sebelumnya untuk Beli Gede sukses sekali untuk ceritanya, dan saya yakin Beli Gede pasti tidak mudah untuk menceritakan ini kepada saya. Tapi saya berharap semoga kedepannya Beli Gede bisa mendapatkan istri yang lebih baik lagi, dan semoga lebih bahagia lagi kedepannya bersama dengan buah hati tercinta. Untuk semetonku, bagaimana? Kalau kalian menjadi Beli Gede, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Beli Gede? Silahkan kalian berkomentar. Karena menurut Beli Gede, dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!